Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 1 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, dua orang nelayan warga desa Semerdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuan Batu menemukan sebuah tas berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kg. Terkait temuan narkoba ini, petugas pun langsung bergerak cepat dan melakukan penyitaan barang bukti narkoba ke Polsek setempat. Beginilah video amatir penyitaan oleh pihak Polsek Panai Tengah yang awalnya mendapatkan informasi temuan dua orang nelayan berinisial ZA 46 tahun dan AG 30 tahun, di mana keduanya merupakan warga desa Semerdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuan Batu yang menemukan satu buah tas berisikan narkoba jenis sabu seberat 20 kg. Dari keterangan awal, para nelayan mendapatkan dan melihat sebuah tas terjatuh di tengah laut. Melihat hal tersebut, AG langsung mencari dan menjaring di lokasi jatuhnya tas tersebut dan menemukan sebuah tas berisikan sabu sebanyak 20 bungkus terbuat dari kotak teh warna hijau bertuliskan Cina. Mendapatkan informasi akan adanya temuan narkoba, tim dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Sat Narkoba Polres Labuan Batu melakukan pengembangan terkait temuan narkoba 20 kg sabu ini. Dari keterangan kedua nelayan, terungkap narkoba tersebut awalnya ditemukan sebanyak 24 kg. Kasat Narkoba Polres Labuan Batu AKP Martualesi Sitepu menjelaskan dari sejumlah pemberitaan, pihaknya secara tegas menjelaskan tidak ada temuan terkait penemuan narkoba jenis sabu ini, di mana ini merupakan kerja keras anggota untuk mengungkapkan temuan narkoba tersebut. Dari keterangan awal, dua orang nelayan ini dijadikan saksi, namun dari hasil penyelidikan tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, Polres Labuan Batu menaikkan status saksi kedua nelayan menjadi tersangka, di mana salah satu pelaku AG menerangkan timbul niat mencari dan menemukan tas ini, di mana salah satu pelaku AG telah terbukti menyimpan sebanyak 4 bungkus dan sempat membuka salah satu bungkusnya serta mengkonsumsi narkoba tersebut. Selama sepekan, tim gabungan Sat Narkoba Polres Labuan Batu dengan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara akhirnya bisa mengungkap kasus ini dan mendudukkan dua tersangka berinisial AS, AS 37 tahun dan JA 46 tahun, di mana keduanya ini adalah berprofesi sebagai nelayan. Bukan karena lapar, kan? Pemirsa, limbah pabrik kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, cemari lingkungan. Ya, kepulan asap pembakaran limbah tandan kosong milik pabrik kelapa sawit PT PN2 membahayakan pengendara yang melintas karena mengganggu jarak pandang. Asap tebal yang berasal dari pembakaran tandan kosong di sisi kiri dan kanan jalan umum sepanjang 1 km areal pabrik kelapa sawit unit Sawit Hulu mengakibatkan jalan lintas tidak lagi terlihat. Tidak hanya itu, pembakaran limbah tersebut tepat berada di bawah tiang listrik milik PLN dan sudah tentu sangat membahayakan jaringan listrik di daerah tersebut. Selain mengganggu jarak pandang, asap yang berasal dari limbah tandan kosong tersebut membuat masyarakat sulit bernafas dan membuat mata perih ketika melewati jalan di areal pabrik kelapa sawit. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan pihak pabrik kelapa sawit terkesan tidak peduli dengan lingkungan hidup. Pembakaran limbah kelapa sawit ini sudah berlangsung selama 1 bulan. Tidak hanya membuat mata perih dan susah bernafas, ternyata asap yang berasal dari limbah janjangan kosong tersebut juga membuat gatal-gatal apabila abu dari bakaran berterbangan mengenai tubuh. Atas pembakaran limbah kelapa sawit ini, pihak perkebunan PT PN2 tidak bersedia dikonfirmasi. Bahkan berdalih bahwa ada orang yang sengaja membakar limbah janjangan kosong tersebut. Sementara itu, Victor Huta Barat, warga mengatakan limbah tandan kosong tersebut sengaja dibuang dan dibakar di tepi jalan. Seharusnya PT PN2 mengambil tindakan tegas terhadap para pekerja pabrik sawit hulu yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan tidak memikirkan lingkungan hidup. Tidak sesuai dengan peraturannya pada tempatnya, dasarnya jalan lintas desa Sawit Hulu, terutama
bahkan kantor desanya sendiri pun di wilayah ini juga. Nah, kenapa tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat ataupun kepala desa ataupun camat terhadap operasional ya pembakaran tangkos yang terjadi pada saat ini? Itu yang membuat banyak juga keluhan daripada masyarakat. Masyarakat berharap agar pemerintah setempat juga harus ikut campur tangan mengenai dampak lingkungan yang tercemar akibat pembakaran limbah kelapa sawit tersebut. Sementara itu, pemirsa, di sorotan lainnya, aksi bentrok dua kelompok pemuda menggunakan senjata tajam, tombak, dan batu serta botol di kawasan Jalan Kakap Simpang Jalan Belanak terjadi sekitar pukul 4.30 WIB dan berlanjut hingga Minggu sore. Aksi bentrok kedua kelompok dari kawasan Kampung Kolam Barat melawan kelompok pemuda di kawasan Jalan Bandeng sangat meresahkan warga. Keresahan warga itu karena lemparan batu dan botol menyasar ke rumah-rumah warga sekitar hingga membuat kaca jendela pecah dan atap seng rumah warga banyak yang bocor terkena lemparan. Menurut tokoh masyarakat setempat Hairman Nasution, bentrok kedua kelompok dimulai Minggu pagi dan hingga Minggu sore. Kelompok pemuda dari Kampung Kolam sebelah barat menyerang pemuda di kawasan Jalan Belanak, Simpang Jalan Bandeng. Saat menyerang, pemuda dari Kampung Kolam sebelah barat itu juga melakukan penjarahan toko milik Sawal di Jalan Belanak dan korban penjarahan tersebut mengalami kerugian mencapai 10 juta rupiah karena barang dagangan habis pun dijarah. Korban telah mengadu ke Polres Pelabuhan Belawan atas kasus tersebut. Warga berharap agar petugas dari kepolisian TNI dari Lantamal 1 Belawan harus bertindak tegas menangkap kedua kelompok tersebut yang bertikai. Selain itu, pihak kelurahan juga diharapkan mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya bentrok agar pemuda ini. Pada aparat penegak hukum dan aparat TNI dan Pak Lurah Kelurahan Bahagia agar memang betul-betul diperhatikan masyarakat Kelurahan Bahagia supaya keamanannya terjaga, tidak meresahkan masyarakat, tidak merugikan masyarakat. Contohnya pelemparan rumah, penjarahan. Nah, itulah. Jadi selama ini kami cukup resah dan cukup banyak merugikan. Bahkan puluhan rumah sudah hancur. Pemirsa, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi kini giat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan potensi bidang perikanan ke lautan di Nias Utara. Pada pemantauan dan asesmen ini masih menemui sejumlah proyek perikan yang mangkrak dan belum dimanfaatkan sebagaimana tujuan pembangunan tersebut. Sejumlah deputi pada Kemenko Maritim dan Investasi ini berada di wilayah Kabupaten Nias Utara sejak 27 Juli hingga besok 2 Agustus 2022. Umumnya meninjau potensi kelautan dan perikanan termasuk infrastruktur pendukungnya, kemudian kawasan konservasi hutan mangrove dan calon lokasi pelabuhan perikanan di 2 tempat, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni di Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa. Dalam fungsi pengawasan, giat peninjauan dan asesmen ini menemukan beberapa proyek infrastruktur yang seharusnya menunjang pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata justru mangkrak, tidak difungsikan sebagaimana tujuan pembangunannya. Keseluruhan jenis objek serta lokasi bangunan yang rusak berat dan mangkrak tersebut kini masih dihitung jumlahnya, nantinya menjadi bahan masukan dan evaluasi pemerintah pusat dalam penyusunan program pembangunan. Melalui Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Kemenko Maritim dan Investasi, Dedi Miharja mendesak pemerintah daerah Nias Utara hanya harus mengelola dan melaksanakan setiap pembangunan yang pendanaannya berasal dari pusat, seperti urusan kelautan dan perikanan secara baik dan tepat guna. Ya, kami sudah lihat secara audiovisual ya kemarin, tapi kami ingin secara konkret. Apakah pemberian dari pemerintah pusat itu bermanfaat atau tidak, dimanfaatkan atau tidak, kemudian bagaimana hasilnya buat masyarakat, karena pemerintah ini kan di mana ada permasalahan di daerah, negara itu harus hadir. Terkait di sini ada daerah 3T, ya, terdepan, terluar, tertinggal. Tetapi nanti ini semuanya ini kan gak bagus. Ya, sekarang ini bagaimana 3T itu menjadi yang terbaik.
Pada kunjungan asesmen ini, pihak Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menyaksikan secara langsung penyerahan hibah tanah seluas 5 hektar oleh masyarakat Kecamatan Tuhem Berua kepada Pemkab Nias Utara untuk lokasi pembangunan pelabuhan perikanan. Masyarakat mengharapkan pembangunan pelabuhan tersebut dapat menjadi skala prioritas dan segera direalisasi oleh pemerintah pusat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki hari pertama Helpdesk yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan masih sepi peminat partai politik. Helpdesk difasilitasi KPU Kota Medan merupakan guna memberi kemudahan partai politik untuk berkonsultasi tentang mekanisme pendaftaran maupun verifikasi sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Helpdesk layanan konsultasi mekanisme pendaftaran dan verifikasi maupun sistem informasi partai politik dibuka hari ini di kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan nomor 37 Medan pada jam kerja. Helpdesk dibuka mulai tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022 oleh KPU Kota Medan yang diperuntukkan bagi partai politik masing-masing daerah guna memproses pendaftaran, terutama dalam memasukkan data keanggotaan yang minimal harus tersebar 1.000 atau 1.000 pada tingkat kabupaten kota. Selain informasi terkait pendaftaran, Helpdesk juga dapat dimanfaatkan parpol untuk konsultasi verifikasi faktual terhadap persyaratan yang sudah didaftarkan KPU RI melalui Sipol. Verifikasi administrasi akan dimulai tanggal 2 Agustus hingga 11 September 2022 untuk membuktikan daftar nama anggota parpol yang tercantum dalam Sipol sesuai dengan kartu tanda anggota dan KTP elektronik. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya data anggota parpol ganda pada pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Medan Agus Syahramadani Damanik mengatakan Helpdesk difasilitasi oleh KPU dapat dimanfaatkan calon peserta pemilu 2024 untuk berkonsultasi terkait pendaftaran, verifikasi, serta penetapan parpol. Medan sudah membuka Helpdesk ya, untuk bisa digunakan ini kepada partai-partai politik ya, calon peserta pemilu tahun 2024 nanti untuk bertanya, berkonsultasi, mendapatkan informasi terkait dengan proses ya, baik itu mulai proses pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, faktual, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, saat ini semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk melakukan perawatan diri dan salah satunya adalah merawat wajah guna menunjang penampilan. Iya, penampilan dan kondisi ini membuat menjamurnya kehadiran klinik perawatan di tengah masyarakat dengan berbagai produk kecantikan dengan menawarkan berbagai keunggulan. Kehadiran produk perawatan diri di berbagai tempat selalu mendapat animo yang tinggi dari masyarakat.
Bukan hanya dari kaum hawa, namun kaum pria pun semakin antusias untuk merawat diri. Seperti salah satu produk perawatan diri yang kemarin hadir di Kota Medan, JA Medical Skincare, yang menawarkan produk perawatan kecantikan dan juga produk alat kesehatan dalam perawatan pinggang dan panggul bagi wanita dan pria. Head Doctor of JA Medical Skincare, Jessica Angelina, yang didampingi owner of JA Medical Skincare, Windoko Lidian, menyampaikan perawatan kecantikan yang ditawarkan produk JA Medical Skincare bertujuan agar wanita memanjakan diri dengan perawatan kepala hingga kaki. Kesibukan rutinitas yang dilakukan setiap hari harus diimbangi dengan perawatan agar kesehatan tetap terjaga dengan baik. Apalagi untuk wajah harus dirawat dengan benar setiap hari. Perawatan kesehatan wajah yang dilakukan JA Medical Skincare yaitu mulai dari deteksi kecocokan skincare dengan teknologi yang canggih yaitu pemeriksaan jenis kulit dan pada launching kemarin pemeriksaan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pemeriksaan jenis kulit ini sangat penting untuk mengetahui apakah jenis kulit seseorang tersebut berminyak, jenis kulit kering maupun jenis kulit normal. Dari hasil pemeriksaan ini masyarakat dapat berkonsultasi dengan perawatan yang cocok dan efektif untuk digunakan agar wajah tetap sehat dan glowing. Adapun area yang dapat dicakup seperti jerawat, komedo, freckles, dark spot, pori-pori, dan hidrasi kulit. Selain menawarkan berbagai produk kecantikan, terdapat juga perawatan alat treatment kesehatan khusus untuk pinggang dan panggul bagi pria dan wanita. Perawatan alat kesehatan ini bagi kaum hawa cukup penting karena seiring pertambahan usia, kondisi kesehatan semakin menurun sehingga harus dirawat dengan benar. Jadi teman-teman, hari ini kita Klinik Kecantikan JA Medical Skincare, kita melakukan event launching dari Emcella Kegel Chair, itu adalah produk dari BTL Estetik Asia, worldwide sih sebenarnya BTL, itu fungsinya untuk wellness, lebih ke arah untuk kesehatan otot panggul kita. Tapi di luar itu hari ini kita juga ngelakuin Beauty Fest ini menggandeng banyak banget local brands yang bertajuk ke arah beauty. Kemudian kita juga membahas hubungan antara beauty dan confidence sama kepercayaan diri. Pemirsa, di informasi lainnya, hari ulang tahun Puja Kesuma dirangkai dengan kegiatan kirab budaya dan jalan sehat yang diikuti puluhan ribu masyarakat Kota Binjai dan sekitarnya. Puncak peringatan ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pembagian door prize dengan beragam hadiah menarik, mulai sepeda santai, produk elektronik, tiket umroh gratis, hingga 1 unit mobil. Turut hadir Ketua DPW Paguyuban Keluarga Besar Puja Kesuma Sumut, Hairum Rizal, Ketua DPW Paguyuban Puja Kesuma Banda Aceh Suprianto, Ketua DPD Puja Kesuma Kota Binjai, Eka Edi Saputra, serta Ketua DPD Puja Kesuma Kabupaten Kota. Ketua DPP Puja Kesuma Eko Sofianto mengatakan, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, Puja Kesuma juga mendapat kepercayaan dari pemerintah menjadi salah satu pengelola pabrik minyak goreng merah. Hal itu ditandai dengan rencana peletakan batu pertama pabrik milik Puja Kesuma di Kecamatan Berbau, Deli Serdang, yang rencananya akan dihadiri langsung Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2022. Puja Kesuma dipercaya akan membuat pabrik minyak goreng merah. Pihaknya juga memberikan ruang kepada masyarakat yang memiliki produk-produk UMKM untuk bisa dijual melalui koperasi Puja Kesuma yang berada di kawasan dekat Bandara Kuala Namu. Program ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Presiden Jokowi untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan melalui UMKM dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Dan kemarin kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi, kita melaksanakan membantu masyarakat melalui NIB, nomor induk berusaha, yang alhamdulillah kemarin diikuti oleh 1.000 UMKM yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya Presiden melalui rapat terbatas untuk menentukan pabrik minyak makan merah. Ada 3 di Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah insya Allah kita bisa bekerja sama dengan BUMN yang selama ini dilakukan oleh PTPN dan Koperasi Puja Kesuma mendapat kesempatan untuk bekerja sama
dengan PTPN dalam hal bekerjasama untuk membangun pabrik minyak makan merah. Sementara itu, Wali Kota Binjai yang juga Ketua Pembina Puja Kesuma, Amir Hamzah mengatakan, saat ini 52% dari jumlah penduduk di Binjai adalah suku Jawa. Meski mendominasi, namun kehadiran Puja Kesuma mampu menjaga nilai-nilai luhur budaya asli dan bersahabat baik dengan suku lainnya. Kedepannya, paguyuban Puja Kesuma dapat mendukung program pemerintah di segala lini, serta berperan menciptakan kerukunan umat beragama. Pihaknya memberikan apresiasi Puja Kesuma yang dinilai sukses menyelenggarakan acara tersebut dan atensi masyarakat begitu tinggi. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Binjai ini 52% penduduknya adalah suku etnis Jawa. Nah, alhamdulillah juga hari ini kita merayakan ulang tahun Puja Kesuma yang ke-42 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dan syukur Binjai dipercaya oleh Puja Kesuma Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah HUT yang ke-42 Puja Kesuma. Dengan banyaknya peserta yang mengikuti acara ini, salah satu keuntungan dari pemerintah Kota Binjai, bergeraknya ekonomi semua pedagang UMKM di Kota Binjai menikmati pertemuan pada hari ini dan semua insya Allah jualan dari para pedagang kita habis, bergeraklah ekonomi di Kota Binjai. Kehadiran paguyuban keluarga besar putra Jawa kelahiran Sumatera dinilai sangat aktif dalam memperkuat usaha mikro kecil menengah dan koperasi di Indonesia. Ya, terbukti keluarga besar Puja Kesuma memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut diungkapkan staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan Rija Damanik yang mengatakan dalam prosesnya Puja Kesuma harus semakin kompak dan berpartisipasi dalam memperkuat UMKM di Kota Binjai. Pihaknya sangat bangga dan berterima kasih karena Puja Kesuma membantu perkembangan UMKM di Sumatera Utara. UMKM yang kuat akan berdampak bagi ekonomi nasional. Pihaknya mengajak untuk bangga dan gunakan produk UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki memberikan selamat, berpesan Puja Kesuma harus semakin kompak, guyup dan turut berpartisipasi dalam perkuat UMKM dan koperasi. Ia juga memberikan apresiasi pada HUT Puja Kesuma yang ke-42 tahun karena merupakan perayaan HUT Puja Kesuma yang serentak digelar di seluruh wilayah untuk pertama kalinya. Tentunya menjadi ajang yang sekaligus memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya tadi melihat dengan sangat baik sekali, dengan sangat rapih sekali bagaimana Kota Binjai yang bersih, sehat, dan juga UMKM-UMKM-nya bagus-bagus. Ya, dan kita berharap, ya kami di Kementerian Koperasi dan UKM berharap kerjasama selama ini dengan Puja Kesuma untuk memberdayakan UMKM-UMKM kita terus kita perkuat. Ya, dalam hal ini setidaknya bulan lalu Pak Menteri datang ke Sumatera Utara bersama-sama dengan Puja Kesuma juga, ya, melakukan percepatan pemberian NIB, nomor induk berusaha bagi pelaku-pelaku UMKM. Ada 1.000 waktu itu dan saya lihat tadi di bazar UMKM ya di depan pendopo. Jadi Pak, itu termasuk untuk usaha rumah? Iya. Jadi ini memang untuk usaha pelaku usaha mikro kecil. Ya. Ini kita dampingi dan Puja Kesuma terlibat aktif dan tadi kita lihat di bazar itu juga ternyata pelaku-pelaku UMKM-nya sebagian besar sudah menggunakan NIB. Juga kita berterima kasih kepada Puja Kesuma yang juga ikut memberdayakan koperasinya, ya, sehingga nantinya kita berharap koperasi daripada Puja Kesuma ini bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah Sumatera Utara, ya, kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dan Indonesia secara lebih luas. Pemirsa, informasi dari Kota Padang Sidimpuan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib iman
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jajaran Lapas Kelas 2B Padang Sidimpuan Kemenkumham Sumatera Utara menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022. Lapas Kelas 2B Padang Sidimpuan menyelenggarakan kegiatan donor darah yang bertempat di Lapas Padang Sidimpuan. Sebelum melakukan donor darah, pegawai lapas terlebih dahulu melalui screening dari petugas unit transfusi darah. Kepala Lapas Kelas 2B Padang Sidimpuan Indra Kusuma meninjau langsung penyelenggaraan kegiatan donor darah di dalam bus operasional transfusi darah PMI Kota Padang Sidimpuan yang terparkir di halaman lapas. Sebanyak 11 orang pegawai bersedia mendonorkan darahnya ke pihak unit transportasi darah, masing-masing kantong darah berjumlah 300 mili. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Padang Sidimpuan, Indra Kusuma mengatakan bahwa kegiatan donor darah ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Padang Sidimpuan dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika ke-77 yang merupakan hari lahirnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seluruh petugas sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan berharap darah yang didonorkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan berupa darah. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan PMI Kota Padang Sidimpuan. Ini yang kedua kali bahwa dalam rangka Hari Dharma Karya Dika di seluruh Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, mudah-mudahan setelah donor para donor ini lebih sehat lagi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat umum yang bakti sosial kami bisa disumbangkan kepada masyarakat umum. Sementara itu, selain donor darah, penyambutan Hari Dharma Karya Dika juga dimeriahkan dengan perlombaan olahraga yang diikuti warga binaan dan pegawai Lapas Kelas 2B Padang Sidimpuan. Pemirsa, suku Pak Marga Bancin melaksanakan ritual adat di Desa Binangaboang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pak Barat. Dihadiri marga Bancin di seluruh penjuru dunia, ritual yang diyakini mendatangkan rezeki sekaligus memperkenalkan adat istiadat salah satu suku Pak Marga Bancin. Para peserta yang menghadiri ritual adat marga Bancin ini terdiri dari 15 bagian atau disebut lebuh, dan lebuh terbagi dari 5 wilayah. 15 lebuh membawa sejumlah bekal seperti beras, kayu bakar, serta hasil ternak mereka untuk dikorbankan dalam ritual adat ini. Marga Bancin dari seluruh penjuru dunia hadir mengikuti ritual adat warisan leluhur. Ritual ini diyakini menghargai leluhur dan mendatangkan rezeki untuk keturunan marga Bancin. Salah seorang tokoh marga Bancin, anggota DPD Republik Indonesia, Abdullah Putih Bancin, mengatakan adat istiadat marga suku Pak harus dipertahankan dan dilestarikan, dan ke depan akan membangun rumah besar adat marga Bancin. Literasi Pancasila, saya berani mengatakan hari ini Pak Barat ini literasi Pancasila juga di belahan barat Indonesia. Sikap toleransi yang luar biasa bisa dicontoh oleh suku-suku lain di Indonesia. Karena untuk kita maju, jelas kita harus dicontoh oleh. Kegiatan ini akan terus dikembangkan agar generasi marga Bancin tidak lupa terhadap ritual dan adat istiadat mereka. Menjadi wilayah marga Bancin, kami akan membentuk Sulang Selima kepengurusan Sulang Selima di tingkat Lebok, sehingga nanti ke depan program kami akan bersinergi dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan dan memakmurkan warga Bancin sendiri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 3 desa di Kecamatan Pantai Labu rayakan Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai obor keliling desa. Walau dalam kondisi hujan gerimis, warga desa antusias merayakan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Pawai perayaan Tahun Baru Islam yang digelar setelah Ba'da Isyah dengan titik kumpul di Masjid Baitur Rahman, Pantai Labu Pekan. Karena hujan deras turun, panitia menunggu hingga hujan reda sampai sekitar pukul 22.00, baru pawai obor pun dilaksanakan.
Dalam kondisi hujan gerimis, pawai obor tetap dilaksanakan dengan kesepakatan 3 kepala desa. Rencana rute awal dimulai dari Desa Pantai Labu Pekan menuju Desa Paluh Sibaji, kemudian Desa Pantai Labu Baru dan kembali ke Desa Pantai Labu Pekan. Namun karena hujan semakin deras, rute pawai obor berubah menjadi sekitaran Pantai Labu Pekan saja. Walau dalam kondisi hujan, peserta namun tidak menyurutkan semangat masyarakat dan pemuda-pemudi untuk tetap melanjutkan pawai sampai hujan deras pun turun. Masyarakat memaknai hujan yang turun sebagai berkah oleh seluruh peserta. Pawai obor memeriahkan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dengan maksimal. Sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, tidak semua orang mampu memanfaatkan limbah kaca hingga menjadi hiasan yang unik dan juga menarik. Ya, benar sekali. Selama ini limbah kaca biasanya dibuang karena tidak bisa dijadikan barang yang cukup bermanfaat. Malik, seorang warga binaan Rutan Tanjung Pura, membuat berbagai ragam kreasi seni dari limbah kaca. Mulai dari hiasan dinding, lampu hias, vas bunga kaca hias, dan berbagai macam logo pemerintahan telah dibuatnya. Kegiatannya ini berawal hanya untuk mengisi waktu di dalam rutan. Hasil kreasinya ini berubah menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bisa mendatangkan sumber penghasilan. Saat ini Malik kembali membuat kreasi limbah kaca menjadi satu set meja batu. Satu persatu kaca dipotong dan dibentuk dijadikan meja batu yang indah dan bernilai seni tinggi. Dipastikan jika melihat langsung cara pembuatannya, sudah pasti Anda ingin untuk membawa pulang sebagai hiasan di rumah. Satu set meja batu yang indah dibuat dari kreasi kaca yang biasa dibuang dan kini menjadi perhiasan unik. Harga satu set meja batu sekitar 3 atau 4 juta rupiah, tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pemasaran kreasi hiasan dari limbah kaca tersebut biasanya dipesan instansi pemerintah, diikut sertakan pada ajang pameran di Medan, bahkan sampai ke Jakarta. Menurut Malik, pembuatan daur ulang kaca ini sudah 3 tahun dilakoninya bersama dengan teman sesama warga binaan. Namun untuk proses pembelajaran dirinya sudah 11 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kreasi hasil karyanya sudah banyak yang dibuat seperti meja pelaminan, vas bunga, kaligrafi, dan pemasarannya selama ini masih sekitar instansi pemerintahan dan juga perkantoran. Hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Kalau kita kerjasama, yang rekan-rekan kawan saya yang sebagai napi yang di sini, ya ikut bantu juga, dan sampai itu ya bantu. Maksud dan tujuan biar jadi belajar. Kalau saya sendiri hampir 11 tahun ada. 11 tahun ada. Jadi kalau buatannya ya istilahnya ya apapun juga, kalau misalnya ya contohnya ya kayak meja-meja, salib, terus kaligrafi, terus plafon, gimana? Pelaminan. Ya, jelas. Jadi selama ini Bang, kemana Bang dipasarkan? Ya kalau dipasarkan ya selama ini ya kalau di istilahnya ya kalau
ini aja, instansi pejabat. Nah, terus kalau misalnya di supermarket. Hiasan dari limbah kaca hasil buatan para penghuni rutan Tanjung Pura ini kerap dipamerkan di Medan dan di Jakarta. Sejumlah hasil kerajinan limbah kaca telah dibeli warga dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Sementara itu mirsa di sorotan lainnya, umumnya setelah panen padi selesai, hasil limbah pertanian terbesar adalah jerami dan sebagian petani pada umumnya jerami ini tidak dimanfaatkan dan serta diolah oleh petani, namun tumpukan jerami ini masih tetap dibakar. Akan tetapi jika diolah kembali secara sederhana yakni dengan pengomposan dan tidak membakarnya, maka penggunaan kompos daur ulang limbah pertanian ini lebih memberikan manfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah serta hasil produksi pertanian. Pada umumnya setelah usai masa panen padi, jerami merupakan limbah pertanian yang mayoritas dibakar di persawahan yang merupakan sisa ataupun limbah tanaman padi. Akan tetapi menurut penelitian para ahli serta keterangan Dinas Pertanian bahwa hal tersebut tidak baik bagi struktur tanah serta akan berdampak terdapat pada penurunan produktivitas tanaman di lahan pertanian. Demikian halnya dalam rangka mendukung program pemerintah yakni Stop Bakar Jerami, guna memberikan edukasi kepada para petani terutama setelah panen seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara kepada masyarakat dalam pembuatan kompos jerami kepada masyarakat serta petani. Dengan cara pembuatan kompos organik yang ramah lingkungan dihimbau juga kepada para petani pada usai musim panen tiba agar pengelolaan jerami dengan tidak dibakar, serta memanfaatkannya sebagai bahan kompos organik yang bermanfaat yang tentu akan dapat dilakukan oleh para petani dengan cara yang cukup sederhana. Dengan tidak membakar jerami yang memiliki kandungan unsur hara yang cukup besar baik untuk kesuburan tanah serta dikombinasikan dengan sejumlah bahan organik seperti dedaunan hijau dan lainnya, maka proses fermentasi bahan tersebut akan menghasilkan kompos organik yang alami terhadap kesuburan tanah. Selain itu, dengan demikian jika jerami dijadikan kompos maka dapat juga memperbaiki sifat tanah baik fisik dan biologi tanah. Sebaliknya jika jerami dibakar maka tingkat absorpsi hara tanah akan semakin meningkat. Tentu hal ini tidak baik bagi tanah serta akan terdampak penurunan produktivitas tanaman. Melalui metode pembuatan kompos jerami yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat diterapkan oleh para petani. Selain itu dengan kompos jerami yang akan membuat tanah menjadi subur, dengan hal tersebut membuat nutrisi dalam tanah dan akan diserap dengan mudah oleh para tanaman. Penggiat pertanian Tapanuli Utara Noven Sijabat mengatakan pembuatan pupuk kompos limbah pertanian jerami padi ini sangatlah diharapkan dapat digunakan untuk mendukung sistem usaha tani yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Program pemerintah yaitu Stop Bakar Jerami setelah panen. Itu alasan kami memilih kenapa jerami menjadi bahan dasar pembuatan kompos pada saat ini. Kita juga menggunakan E4 yang mengandung bakteri yang dapat mempercepat pembusukan bahan-bahan pembuatan kompos. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko pupuk pertanian, yaitu E4 Pertanian. Dan juga kita menggunakan molasses atau tetes tebu yang merupakan sumber energi bagi mikroorganisme untuk mempercepat pertumbuhannya. Pemirsa, wastra Nusantara yakni tenun seperti kerajinan ulos Batak yang menjadi khas suku Batak selain menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan, kerajinan ulos Batak ini turut menopang pendapatan ekonomi masyarakat. Ya, sebagai bahan komoditas serta produk eco-fashion yang cukup memiliki peluang pasar yang tinggi melalui pembinaan kelompok petenun ulos dapat meningkatkan produksi dan kualitas sehingga akan menjadi aset daerah yang berharga dan ramah lingkungan. Masyarakat Sumatera Utara pada umumnya telah mengenal tenun ulos seperti halnya kerajinan tenun ulos Batak di Tapanuli Utara. Secara umum kegiatan petenun atau disebut dengan martonun ini sudah merupakan aktivitas masyarakat secara turun-temurun dan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Tenun ulos berbentuk selendang dengan panjang dan lebar tertentu dalam tradisi adat Batak. Peranan ulos sangat dominan sebagai salah satu kebutuhan dalam kegiatan adat Batak dan tentu ulos memiliki harga nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan ragam motif serta tingkat kesulitan pembuatannya yang dibuat oleh petenun atau perajin berbagai produksi kreasi dari ulos Batak.
Selain itu, berbagai style yang dapat diproduksi dengan mengusung tema Ulos Batak ini memiliki pangsa pasar yang luas di pasaran menjadi kebutuhan komersil dan tren fashion bagi para pelaku ekonomi kreatif. Demikian halnya dengan kelompok binaan petenun ulos di Tarutung dengan pendampingan dan dukungan dari Dekranasda Tapanuli Utara yang telah digulirkan kepada petenun ulos dan kelompok UMKM. Menurut para petenun, hal tersebut telah mendongkrak laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat para petenun ulos secara perlahan, meski diakui belum pulih secara normal. Dalam melestarikan budaya dan warisan leluhur dalam pembuatan ulos Batak di tengah masyarakat, menurut salah satu petenun dari kelompok tenun Kampung Pancasila di Desa Sangkaran, Ruslia Panggabean. Menurutnya, selain itu juga dengan telah adanya motivasi dan dukungan berbagai pihak, seperti dari Pemda melalui Dekranasda Tapanuli Utara dan pihak lain, maka peningkatan ekonomi masyarakat dari produksi dan hasil penjualan ulos di kalangan petenun lokal dapat terus meningkatkan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya akibat dampak imbas COVID-19, seperti pembatasan kegiatan pesta-pesta adat. Tenun kami masih berjalan lagi lebih seperti dulu sebelum COVID. Itulah yang kami harapkan, Amang. Mudah-mudahan ada perubahan lebih meningkat lagi secara ekonomi tenun ini, Mang. Sementara itu, ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang. Benda sakral ini merupakan simbol restu, kasih sayang, dan juga persatuan. Secara harfiah, ulos berarti selimut yang menghangatkan tubuh dan melindunginya dari terpaan udara dingin. Menurut kepercayaan leluhur suku Batak, ada 3 sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya ulos tidak langsung menjadi sakral di masa-masa awal kemunculannya. Sesuai dengan hukum alam, ulos juga telah melalui proses yang cukup panjang dan memakan waktu cukup lama sebelum akhirnya menjadi salah satu simbol adat suku Batak seperti sekarang. Berbeda dengan ulos yang disakralkan yang kita kenal, dulu ulos dijadikan selimut atau alas tidur oleh nenek moyang suku Batak. Tetapi ulos yang mereka gunakan kualitasnya jauh lebih tinggi, lebih tebal, lebih lembut, dan dengan motif yang sangat artistik. Setelah mulai dikenal, ulos makin digemari karena praktis, tidak seperti matahari yang terkadang menyengat dan terkadang bersembunyi, tidak juga seperti api yang bisa menimbulkan bencana. Ulos bisa dibawa kemana-mana. Lambat laun, ulos menjadi kebutuhan primer karena bisa dijadikan bahan pakaian yang indah dan dengan motif-motif yang menarik. Ulos selalu memiliki arti lebih penting ketika mulai dipakai oleh ketua adat dan para pemimpin kampung dalam pertemuan-pertemuan adat resmi, ditambah dengan kebiasaan leluhur suku Batak yang selalu memilih ulos untuk dijadikan hadiah atau pemberian kepada orang-orang yang mereka sayangi. Dalam ritual mangulosi, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, antara lain bahwa seseorang hanya boleh mangulosi mereka yang menurut tutur atau silsilah keturunan berada di bawah, misalnya orang tua boleh mengulosi anaknya, tetapi anak tidak boleh mengulosi orang tuanya. Di samping itu, jenis ulos yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan adat, karena setiap ulos memiliki makna tersendiri, kapan digunakan, disampaikan kepada siapa, dan dalam upacara adat yang bagaimana, sehingga fungsinya tidak bisa saling ditukar. Dalam perkembangannya, ulos juga diberikan kepada orang non-Batak. Pemberian ini bisa diartikan sebagai penghormatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Misalnya pemberian ulos kepada presiden atau pejabat negara selalu diiringi oleh doa dan harapan. Semoga dalam menjalankan tugas-tugas, ia selalu dalam kehangatan dan penuh kasih sayang kepada rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ya, ulos yang ada pada saya saat ini jumlahnya ada ribuan, tapi untuk Arkiasi Bahasa di Samosir kali ini saya hanya membawa sekitar 43 karena keterbatasan lokasi. Ya. Dan itu semua saya dapatkan dari orang Batak mengatakannya hakomio. Dan kemudian untuk ulos-ulos yang non-adat itu ada beberapa yang saya beli. Dan akhirnya saya juga menenun kembali ulos-ulos yang sudah punah ataupun tidak lagi dikenal orang dalam ingatannya. Misalnya ulos juga sopipot, kemudian ulos bok-bok, ulos
lagi, misalnya ulut jungjung, ulut jongga, ulut balobat, nah itu berhilang dari ingatan dan saya kembali mereproduksi. Ya pemirsa, informasi terkait makna ulos tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.